Halo teman-temanku semuanya, sawadika. Ketemu lagi guys sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Guys, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Oh ya teman-teman, di video kali ini agak berbeda ya. Aku nggak bikin vlog seperti biasanya karena aku pingin membahas tentang kasus yang lagi viral ya, tentang berita yang lagi viral banget di Thailand. Bahkan bukan viral di Thailand aja karena ini sudah menjadi berita internasional, yaitu tentang kematian seorang artis papan atas yang sangat terkenal yang bernama Tang Monida. Nah teman-teman, di sini kenapa aku tertarik untuk membahas kasus ini? Karena banyak faktor. Pertama, karena aku mengikuti beritanya juga dari awal ya kan sampai sekarang. Jadi aku sangat tertarik untuk membahas kasus artis terkenal yang meninggal mengenaskan di Sungai Chao Phraya ini. Pertama itu karena aku sendiri mengikuti berita yang beredar di Thailandnya langsung. Dan yang kedua, banyak teman-teman yang menanyakan tentang kasusnya, perkembangannya. Karena aku tinggal di Bangkok, Thailand ya bersama suami, yang dimana apartemen aku ini dekat dengan lokasi tempat meninggalnya artis terkenal tersebut. Bahkan dari sini tuh kelihatan guys Sungai Chao Phraya-nya itu. Jadi artis Tang Monida ini dia kan meninggal di tanggal 24 Februari, yang dimana di tanggal 14 Februarinya itu aku dan suami baru aja merayakan Valentine. Jadi suamiku kasih aku surprise romantic dinner gitu di kapal pesiar Sungai Chao Phraya. Kapal pesiar itu adalah kapal, bukan kapal pesiar yang ada kamar-kamarnya gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah kapal pesiar yang melintasi Sungai Chao Phraya, yang dikhususkan untuk turis-turis atau warga lokal untuk menikmati keindahan ibu kota Bangkok. Aku sangat tahu kondisi Sungai Chao Phraya itu. Bagaimana kok bisa tenggelam itu aku juga nggak habis pikir ya. Banyak kejanggalan menurut aku yang perlu dibahas di sini, yang aku pingin teman-teman juga tahu kejanggalan-kejanggalan apa aja itu berdasarkan CCTV yang terlihat di sekitaran Sungai Chao Phraya itu. Jadi aku tuh ngikutin berita ini sampai kayak kepikiran terus loh teman-teman. Ya ampun, itu kan sungai yang baru aja kita akan malam romantis di situ gitu. Otomatis setiap lewat sungai itu aku pasti kepikiran terus dengan artis Tang Monida. Maka dari itu aku pingin membahas di sini gitu supaya aku merasa lega ya, bisa sharing sama teman-teman tentang berita apa yang aku baca, yang aku tangkap di Thailand. Langsung aja kita mulai. Jadi pada tanggal 24 Februari, artis terkenal Thailand yang bernama Tang Monida atau nama lengkapnya Pataratida Acara Wirapung. Jadi Tang Monida pada tanggal 24 Februari 2022 ditemukan meninggal dunia di Provinsi Nonthaburi di Sungai Chao Phraya. Jadi teman-teman, pada tanggal 24 Februari 2022, si artis Tang Monida ini pergi untuk makan malam di Sungai Chao Phraya menggunakan speedboat. Memang di sini yang aku tahu, Sungai Chao Phraya itu dikhususkan untuk kapal-kapal seperti speedboat dan kapal cruise untuk makan malam itu untuk menikmati keindahan ibu kota Bangkok. Jadi memang sungai itu besar ya teman-teman, sampai dia itu membelah Bangkok gitu loh. Aktivitas di Sungai Chao Phraya itu rame ya teman-teman. Banyak kapal pesiar yang melintas, terus speedboat dan kapal-kapal kecil, ada juga kapal barang gitu loh teman-teman. Jadi aktivitas di Sungai Chao Phraya itu lumayan padat. Oke, jadi pada tanggal 24 Februari 2022 itu Tang Monida pergi ke Sungai Chao Phraya untuk makan malam bersama teman-temannya. Di situ ada 5 orang teman. Yang pertama itu namanya Gatik. Gatik itu adalah manajernya Tang Monida sendiri. Dan yang kedua ada Sen. Sen itu adalah temannya Tang Monida juga. Dia wanita ya, Sen. Dan juga ada pria yang bernama Job. Itu adalah seorang barber. Dia juga temannya Tang Monida. Dan ada pria lainnya yang bernama Pup, sang pemilik speedboat, dan juga ada Robert, sang pengemudi speedboat. Jadi artis Tang Mo ini tidak semuanya kenal dengan orang-orang yang ada di speedboat itu. Jadi seperti yang kita tahu di berita ya teman-teman, bahwa awalnya Tang Mo ini dia habis selesai photoshoot ya. Setelah selesai pekerjaannya, si Gatik ini bilang kalau hari ini ada schedule makan malam di Sungai Chao Phraya di speedboat. Semua jadwal-jadwal Tang Mo ini sudah diatur oleh manajernya si Gatik ini.
Karena di dalam mobilnya Tengmo ini terdapat beberapa kostum yang dipakai photoshoot tadi siang gitu. Jadi sorenya dia pergi ke dermaga yang ada di Sungai Chao Phraya itu bersama Gatik, dan di sana mereka bertemu dengan 5 orang ya. Dan si Tengmo ini kan tahunya bahwa ini adalah acara makan malam doang. Ternyata setelah di speedboat itu bukan cuman acara makan malam, melainkan yang negatif. Jadi manajernya ini dia seperti menjual Tengmo ini ke seseorang tamu VIP. Jadi si Gatik ini sudah terima uang dari si tamu VIP ini gitu loh teman-teman, tanpa sepengetahuannya si Tengmo. Setelah si Tengmonya ini dirayu-rayu seperti itu, Tengmonya ternyata tidak mau melayani tamu VIP ini karena dia merasa tidak tahu. Tiba-tiba Gatik yang mengatur rencana semuanya. Itu berita yang terbarunya ya teman-teman. Jadi katanya Gatik itu sudah mengakui bahwa dia menjual Tengmo ke tamu VIP-nya ini tanpa sepengetahuan Tengmonya. Tengmonya ini tidak setuju dan Tengmo akhirnya berdebat dengan Gatik, dengan semuanya gitu. Dan si tamu VIP ini juga merasa kesal. Terjadilah pertikaian di antara mereka yang berujung kematian pada si artis si Tengmo ini. Jadi awalnya kan menurut kesaksiannya si Sen, sekitar pukul 10.40 malam si Tengmo pingin buang air kecil. Jadi karena nggak ada toilet di speedboat, akhirnya Tengmo pergi ke belakang speedboat ya, seperti yang ada di gambar ini, sambil memegang kakinya si Sen ini. Sen ini dia sambil memainkan handphonenya. Dan tiba-tiba si Tengmo ini terjatuh ke sungai. Itu dikarenakan si pengemudi speedboatnya ini kehilangan kendali. Maksudnya dia tiba-tiba langsung ngegas kenceng gitu. Dia nggak tahu kalau si Tengmonya ini lagi buang air kecil. Dan akhirnya Tengmo terjatuh. Nah, di sini banyak kejanggalan-kejanggalan ya teman-teman yang diceritakan oleh saksi-saksi tersebut karena tidak sesuai dengan kenyataan beredarnya CCTV di sekitaran dermaga Sungai Chao Phraya itu. Jadi menurut aku itu janggal banget ya, sangat nggak masuk akal karena pakaian dia itu adalah swimsuit yang satu full set gitu. Jadi gimana caranya dia bisa buang air kecil dengan pakaian full satu set swimsuit? Dan ibunya Tengmo ini juga tidak percaya kalau anaknya buang air kecil sembarangan karena anak saya itu kan artis dan dia tidak mungkin buang air kecil sembarangan seperti itu. Pada saat si Tengmonya ini jatuh, Tengmo ini sempat memegang kakinya si Sen ini, tapi Sennya karena takut jatuh ikut keseret juga, jadi dia melepaskan pegangannya si Tengmo ini. Dan di situ juga ya janggal. Nah, setelah jasadnya si Tengmo ini ditemukan, ada luka lebar di paha kanan sekitar 30 cm. Katanya terkena baling-baling dari speedboatnya. Teman-teman bisa lihat videonya. Nah, di video ini cowok ini mempraktekkan kalau misalnya jatuh ya seperti ini, otomatis nggak mungkin dong kakinya atau pahanya si Tengmo ini terdapat sayatan ya, robek yang sangat besar sampai panjangnya itu 30 cm. Dan itu aku udah lihat fotonya, itu bener-bener lukanya besar banget, menganga gitu teman-teman, dagingnya pada keluar gitu ya. Itu nggak mungkin banget terkena baling-balingnya itu, karena teman-teman bisa lihat ya jatuhnya aja harusnya seperti ini gitu ilustrasinya. Jadi sangat kemungkinan kecil untuk terkena baling-baling. Jadi di sini aku mau bahas mengenai kejanggalan-kejanggalan yang beredar dari CCTV di sekitaran Sungai Chao Phraya. Di sini juga ada seorang wanita yang mengilustrasikan bahwa kalau dia berdiri di belakang speedboat ini, sampai dia joget-joget seperti ini pun gak mudah gitu loh untuk jatuh. Alasan yang atau kesaksian yang diberikan oleh teman-teman Tengmo ini benar-benar menurut aku gak masuk akal. Jadi itu bisa saja si Tengmo ini sudah dianiaya di atas kapal, ya, menggunakan benda tajam di atas kapal sehingga dia berdarah, lemas, dan akhirnya baru diceburkan ke Sungai Phraya itu. Di kapal ini, lihat teman-teman tuh, di lingkaran merah ini seperti ada yang dibuang. Nah, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi ini adalah Tengmonya yang dibuang, bisa jadi ini adalah wine-nya yang dibuang teman-teman. Jadi botol wine-nya untuk menghilangkan barang bukti. Kejanggalan berikutnya teman-teman bisa lihat di video ini yang beredar CCTV di sekitaran Sungai Chao Phraya. Ini terlihat speedboat melari kencang. Nah, di sini netizen semuanya menduga bahwa Tengmo sedang diseret menggunakan speedboat karena larinya sangat kencang ya teman-teman. Bisa jadi ini diseret dulu karena dari kondisi jasadnya Tengmo ini terdapat
seperti luka cekikan ya di lehernya, dan matanya itu melotot, dan lidahnya pun menjulur keluar, jadi seperti dia dicekik gitu. Jadi bisa aja dia dicekik atau bisa juga dia diseret menggunakan speedboatnya itu, karena janggal banget ya speedboatnya tiba-tiba lari kencang seperti ini. Nah, di video ini teman-teman bisa perhatikan baik-baik, di speedboat ini terjadi kejanggalan lagi. Kita bisa lihat orang-orang sedang bertikai, berantem di dalam kapal ini, dan kemudian ada yang jatuh. Dan kejanggalan berikutnya teman-teman bisa lihat dari foto ini, diduga mereka mengganti kapal speedboatnya karena berbeda ya ke atas dan bawahnya. Awalnya mereka pakai yang bawah dan pulangnya pakai yang atas, dan kapal yang dicarinya itu kan sempat diumpetin guys sama si pemilik speedboatnya ini. Akhirnya setelah jasad Tengmo ditemukan, dan baru-baru ini ya kapalnya baru ditemukan. Ini dia tuh ya, rame. Nah, ini speedboat aslinya nih sebelum ditukar. Dan kejanggalan berikutnya teman-teman, menurut kesaksian anak-anak yang pada malam kejadian itu sedang memancing ya, teman-teman bisa lihat nih fotonya. Dan di situ anak-anak yang sedang mancing keanehan gitu karena sangat kencang, dan katanya itu sampai kayak ngedrift speedboatnya. Dan setelah beberapa saat kemudian kapal itu tiba-tiba pelan, dan baru anak-anak yang memancing ikan itu terdengar suara teriak mu 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 gitu. Oke, kejanggalan berikutnya teman-teman bisa lihat di sini Instagramnya Tengmo ya. Ini awalnya segini, terus nanti turun. Setelah kejadian itu, HP-nya Tangmonida ini kan dipegang oleh manajernya si Gatik ini ya. Dan Gatik ini masih online menggunakan handphonenya Tengmo ini, dan dia menghapus beberapa foto renangnya Tangmonida, terus ada foto kucing segala macam, pokoknya tinggal segini. Dan kejanggalannya lagi, setelah kejadian itu mereka semua menghilang sampai 24 jam lebih, sampai polisi memberikan ancaman untuk mereka kalau tidak hadir akan ditangkap. Akhirnya mereka muncul ke permukaan. Jadi sepertinya mereka mengatur sesuatu ya, merencanakan sesuatu supaya kalau ditanya polisi jawabannya itu sama semuanya. Dan ponsel si Tengmo ini juga diserahkan ke polisi juga sehari setelahnya. Dan ketika diperiksa sama polisi, beberapa pesan juga sudah banyak yang dihapus dari ponselnya Tengmo. Dan kabarnya, berita terbarunya, bahwa tim forensik yang mengautopsi jasadnya Tengmo ini tidak percaya bahwa Tengmo ini meninggal karena dia pingin buang air kecil dan akhirnya tenggelam. Karena dari pakaian dan juga dari situasi juga tidak memungkinkan, karena Tengmo ini sedang datang bulan juga teman-teman ternyata. Dan kejanggalan berikutnya, bahwa si manajernya ini Gatik, dia bilang pulangnya jam 3 pagi. Sedangkan di CCTV tangkap bahwa dia sudah pulang jam 1 pagi. Dan kejanggalan yang berikutnya, saat kejadian itu di speedboat itu ada 12 pelampung teman-teman. Jadi banyak ya pelampungnya. Kenapa saat Tengmo jatuh, kan mereka alasannya nggak bisa berenang dan gelap segala macam. Kenapa nggak pakai pelampung? Sedangkan pelampung itu ada 12 di dalam speedboat itu. Dan kejanggalan berikutnya teman-teman bisa lihat di video ini, di pub ini ya, terlihat lagi mencopot sepatunya, dan teman-teman bisa lihat ini seperti ada bercak darah ya, bercak merah ini seperti darah, dan dia ganti sepatunya. Nah, jadi itu ya teman-teman kesimpulannya, bahwa ternyata Tengmo itu, yang Tengmo tahu di speedboat itu adalah acara makan malam biasa, ternyata di situ tidak makan malam biasa. Di sana ada tamu VIP yang sudah menunggunya, yang sudah dibayar ya melalui si manajernya ini, Gatik, untuk memuaskan nafsu si VIP ini, tamu VIP ini. Dan ketika Tengmo tahu, jadi kayak dijebak gitu loh teman-teman sama manajernya sendiri, karena manajernya tahu pasti si Tengmo nggak mau melayani, tapi ini mungkin tawaran yang menggiurkan, lagi-lagi karena duit atau ingin mencelakakan ya. Jadi dibikin Tengmo ini nggak bisa kabur, nggak bisa berkutik ya kan, karena sedang berada di speedboat. Tapi akhirnya Tengmo tetap nggak mau kan, dia akhirnya melakukan perlawanan. Di situ terjadi pertikaian dan sampai menghabiskan dan menghilangkan nyawa si Tengmo ini, karena tamu VIP ini merasa dia sudah bayar ke si manajernya ya, si Gatik ini, tapi dia tidak mendapatkan apapun. Dan menurut keterangan berita yang beredar itu,
kan ada bekas cekikan ya teman-teman. Itu katanya yang mencekik itu adalah Por. Jadi tamu VIP ini sebenarnya si Por ini adalah seseorang yang kaya raya dan dia juga sudah punya istri. Nah, kejanggalan berikutnya teman-teman, si Teng Mo ini mau buang air kecil. Nah, di sini ada tempat pegangan. Kenapa Teng Mo nggak pegangan ini aja, yang pastinya lebih kuat ketimbang kakinya si Sen? Itu kejanggalan yang benar-benar tidak masuk akal ya. Dan di video ini teman-teman juga bisa lihat bahwa ibunya Teng Mo sudah diberikan uang kompensasi sebesar 30 juta baht, yaitu 13 miliar rupiah. Sebagai ganti bahwa anaknya akan misalnya ya contohnya hidup selama 30 tahun lagi, sekali syuting itu berapa, satu episode berapa, pokoknya semua di total selama 30 tahun itu adalah 30 juta baht. Kabarnya orang tuanya Teng Mo sudah memaafkan yang cowok-cowok ini, kecuali 2 orang sahabatnya itu, si Gatik manajernya sama si Sen. Kalau yang cowok-cowok itu ibunya katanya memaafkan karena sudah dikasih uang kompensasi. Dan otomatis setelah meninggal itu kan Teng Mo dia mengadopsi anaknya si manajernya sendiri. Dan otomatis anak-anak itu kan sekarang juga masih kecil, jadi asuransinya otomatis dikelola oleh si Gatik ini. Nah, buat teman-teman yang masih bingung sebenarnya Teng Mo ini adalah wanita asli atau bukan, nah ini ya teman-teman, videonya ini adalah asli. Jadi Teng Mo ini bukan transgender, karena banyak juga aku lihat ya komen-komen dari orang Indonesia sebenarnya dia transgender atau bukan. Jadi kenyataannya Teng Mo adalah benar-benar perempuan tulen ya teman-teman. Dan fakta tentang pacarnya Teng Mo ini si Bert. Jadi si Bert itu saat itu nggak ada ya, dia nggak ikut. Jadi si Bert ini adalah mendekatnya atau bisa dibilang PDKT-nya udah lama gitu sama si Teng Mo ini. Teng Mo ini kan dia sempat menikah dengan mantan suaminya yang bernama Tono Kumwilaisuk. Dan sayangnya pernikahan si Teng Mo ini dengan Tono tidak berjalan lancar, yaitu cuma 2 tahun dan akhirnya mereka bercerai. Dan ternyata si Bert sebenarnya sudah menyimpan rasa selama 9 tahun, sudah 9 tahun menyimpan rasa kepada si Teng Mo. Dan akhirnya Teng Mo baru bisa menerima setelah berpisah dari mantan suaminya ini si Tono. Oh iya teman-teman, dan di video ini teman-teman bisa lihat, jadi ibunya Teng Mo kan sudah menerima uang sebesar 30 juta baht itu ya, atau sebesar 13 miliar rupiah. Itu katanya hanya uang kompensasi saja, bukan artinya kasusnya ditutup teman-teman. Karena Perdana Menteri Thailand pun tidak ingin menutup kasus itu, jadi dia tetap ingin menyelesaikan kasus itu ya, ingin mengungkap kasus itu. Dan juga ini temennya Teng Mo ya, sahabatnya Teng Mo, dia juga tidak akan tinggal diam. Katanya dia akan terus berjuang untuk Teng Mo supaya Teng Mo bisa mendapatkan keadilan. Oke teman-teman, aku rasa cukup sekian video aku. Semoga berita yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, menjawab semua rasa penasaran teman-teman. Tapi saran aku, teman-teman yang belum melihat foto-fotonya, kan banyak ya foto-foto jasadnya Teng Mo tersebar di media sosial. Bagi yang belum melihat, menurut aku nggak usah teman-teman cari tahu, karena bener-bener aku aja nggak kuat melihatnya itu sampai pikiran dan nggak nafsu makan. Dan aduh pokoknya aku sedih banget teman-teman, nggak nyangka gitu dia Teng Mo secantik itu, pas jasadnya itu mengenaskan, mengerikan seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu cukup sekian dulu videonya. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Nah teman-teman, ini lokasi gym di apartemen aku. Sekarang aku mau tunjukin Sungai Chao Phraya dari apartemen aku ya. Dari tempat gym ini kelihatan jelas banget. Nih teman-teman tuh bisa lihat itu sungai ya. Nah itu Sungai Chao Phraya-nya teman-teman. Oke, kalau kita zoom lebih jelas lagi, nah selebar ini sungainya itu lebar teman-teman. Ini yang membelah kota Bangkok, Sungai Chao Phraya ini. Tuh teman-teman ya, banyak kapal-kapal yang melintas. Nah, yang bikin janggalnya itu, kenapa Teng Mo dibilangnya
mau buang air kecil tengah malam gitu kan, jam 11.40. Kenapa speedboat masih beroperasi di jam segitu, sedangkan kalau kapal-kapal lain itu beroperasi sampai jam setengah 10 doang teman-teman. Kayak kapal cruise yang aku naikin waktu Valentine, itu jam 9 mereka udah stop beroperasi. Dan lampu jembatan di Rama Bridge ya, lampu jembatan yang terkenal banget itu, lampunya matinya jam 9 malam. Dari jam 9 malam ke atas itu udah gak banyak aktivitas di sungai ini. Jadi kejanggalannya itu ya, makanya dia melaksanakan rencananya itu ya untuk menghabiskan Tengmo di tengah malam karena sepi, lampu udah pada mati, jadinya mereka bisa menjalankan rencananya itu menurut aku ya. Nah ini jaraknya cuman 5 kilo dari tempat aku. Cuman ini sih kalau segini doang, ini nggak, kalau misalnya kita ambil tegak lurus ya teman-teman, ini nggak nyampe 5 kilo. Mungkin sekitar 2 kilo doang teman-teman. Kalau 5 kilo itu jarak ke dermaganya ya teman-teman. Jadi ini tuh deket banget. Sedangkan aku biasa pergi ke Lotus tuh, Lotus ini aku aja jalan kaki. Tuh ngomong-ngomong indah banget ya pemandangan kota Bangkok, ibu kota Bangkok.